Selamat pagi, sahabat Ragam. Bagaimana hari Anda di pagi ini? Semoga sahabat Ragam selalu sehat dan bersemangat menjalankan aktivitas di hari ini ya. Seperti biasa, untuk memulai aktivitas di pagi ini, Ragam Indonesia akan hadir selama 30 menit ke depan untuk menampilkan keragaman dan keunikan yang ada di Indonesia, dari aneka kuliner hingga kerajinan yang unik dan menarik. Sahabat Ragam, kali ini kami akan mengulas tentang berbagai cemilan tradisional yang unik, es krim yang menggunakan bahan-bahan tidak biasa, melihat kerajinan yang nyaman untuk kaki. Nah, sahabat, langsung saja yuk kita simak liputan kami yang pertama. Untuk cemilan yang pertama, ada olahan cemilan tradisional untir-untir tulang ikan. Unik ya sahabat, tulang ikan biasanya kita buang. Kini akan kita olah menjadi camilan yang bernilai gizi tinggi. Mau tahu proses pembuatannya? Yuk kita lihat prosesnya. Pertama, presto tulang ikan dengan api sedang selama beberapa menit. Presto bertujuan agar tulang ikan empuk dan mudah dilumatkan, kemudian pindahkan pada wadah yang sudah disediakan. Lalu hasil presto tadi digiling hingga lembut dengan menggunakan gilingan ini. Sembari menunggu, kita kupas dulu umbi ungunya. Umbi ungu ini untuk campuran adonan untir-untir nantinya. Kupas umbi ungu lalu potong kecil-kecil dan cuci hingga bersih, lalu kukus selama kurang lebih 15 menit. Angkat dan pindahkan pada tempat yang sudah disediakan, lalu giling menggunakan alat ini hingga umbi ungu benar-benar halus. Setelah itu siapkan beberapa bahan seperti mentega, tepung terigu, tepung tapioka, telur, gula halus, dan gilingan tulang ikan yang tadi sudah kita siapkan. Pertama, masukkan tulang ikan ke dalam blender, lalu masukkan juga 3 butir telur, sedikit gula dan blender hingga tercampur merata. Sekarang kita siapkan adonan untir-untirnya. Masukkan umbi ungu, tepung terigu, tepung tapioka, lalu aduk hingga menjadi adonan, aduk hingga tercampur merata. Setelah itu masukkan blenderan tulang ikan tadi dan aduk lagi hingga merata. Jangan lupa campurkan margarinnya juga ya sahabat. Lalu giling adonan hingga menjadi pipih. Potong kecil-kecil memanjang menggunakan alat giling yang tadi, dan hasilnya seperti ini. Kemudian pilih adonan menjadi bentuk untir-untir lalu goreng beberapa saat hingga matang. Cemilan untir-untir tulang ikan siap disantap. Oh iya, sebelum dipasarkan, untir-untir tulang ikannya dikemas dulu ya sahabat. Kemas dengan ukuran sama rata sekitar 150 gram. Menarik ya sahabat, jadi ingin ikut mencicipinya. Ada cemilan tradisional yang unik lagi nih. Ya, rengginang yang diproduksi di Yogyakarta ini terbuat dari campuran ikan lele. Penasaran dengan rengginang lelenya? Yuk, kita lihat proses pembuatannya. Pertama-tama kita kupas singkong. Singkong merupakan bahan utama untuk pembuatan rengginang. Pilih singkong yang muda agar hasil rengginangnya gurih ya. Kemudian cuci hingga bersih. Bersihkan juga lele yang akan dibuat rengginang. Buang isi dan kotoran dari perut lele, lalu cuci hingga bersih. Kukus lele kurang lebih 15 menit, kemudian pisahkan daging dari duri-durinya ya. Tahap selanjutnya, hancurkan daging lele menggunakan blender. Tambahkan sedikit air lalu blender hingga halus berbentuk pasta. Siapkan bumbu-bumbu yang lainnya juga ya. Siapkan kemiri, bawang putih, dan garam. Lalu haluskan dengan blender, kemudian campurkan dengan pasta lele tadi. Oh iya, kita lanjut singkongnya ya sahabat. Parut singkong lalu tampung pada ember. Kemudian peras hasil parutan untuk memisahkan air dan ampas singkongnya. Oke, tahap selanjutnya mencampurkan semua bahan. Pertama, masukkan ampas singkong ke dalam mesin aduk. Masukkan juga tepung terigu, tepung singkong, rumput laut, dan masukkan juga bumbu-bumbu lelenya tadi. Aduk hingga merata. Setelah adonan tercampur merata, sekarang mulailah pembuatan rengginangnya. Buat bulat-bulat adonannya lalu parut berkali-kali hingga adonan menyerupai butiran-butiran mirip nasi yang jatuh di cetakan rengginang. Rengginang akan berbentuk bulat-bulat seperti ini. Kemudian kukus rengginang selama 10 hingga 15 menit. Setelah dikukus, jemur di bawah sinar matahari hingga rengginang benar-benar kering dan rengginang siap dikemas. Setiap satu kemasan ini dibanderol dengan harga Rp22.000. Sebelum dikonsumsi, rengginang harus digoreng dulu ya sahabat. Selain renyah dan gurih, rengginang lele ini mengandung 15 gram protein dan vitamin B, ditambah kandungan dari singkongnya, yang pasti menyehatkan dan baik untuk tubuh kita. Sahabat, kali ini ada cemilan opak tradisional yang diolah lagi menjadi cemilan modern.
Biasanya opak menggunakan bahan tepung ketan. Namun kali ini cemilan opak akan dibuat dengan menggunakan bahan dasar pisang dengan kandungan gizi yang tak kalah besar. Langsung saja kita lihat pembuatannya. Pertama-tama kupas kulit pisang ambon. Selain aromanya harum, tekstur pisang ambon juga lembut. Kemudian blender pisang hingga lembut. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya sahabat. Lalu tuang dan campurkan ke dalam tepung tapioka. Masukkan juga telur sebanyak 15 butir ke dalam adonan. Lalu tambahkan mentega cair, kemudian campurkan tepung terigu dan terakhir masukkan santan. Santan berfungsi untuk memberikan rasa gurih pada opak nantinya. Kemudian aduk-aduk hingga merata dan menjadi adonan. Kalau sudah merata, campurkan lagi santan agar adonan menjadi cair dan mudah dicetak. Sekarang kita mulai mencetak opak pisangnya ya sahabat. Cetakan opak pisang dibuat khusus dan cara memanggangnya pun masih dengan cara tradisional. Tuangkan 1 sendok adonan ke dalam cetakan, lalu jepit dan panggang selama kurang lebih 2 menit. Buka cetakan adonan lalu lipat opak sembari masih panas. Dengan menggunakan plat besi inilah lembaran opak yang masih panas bisa dilipat. Tunggu hingga opak dingin dan lipatan opak akan mengeras. Lakukan hingga adonannya habis ya sahabat. Setelah semua selesai, waktunya mengemas opak pisang. Kemasannya dibuat semodern mungkin. Daya tahan opak pisang ini bisa mencapai 1 tahun sejak diproduksi. Kandungan vitamin A, vitamin C, karbohidrat, kalsium, dan protein yang terkandung dalam opak pisang ini menjadikan cemilan tradisional ini banyak digemari masyarakat. Menarik ya sahabat? Setelah sahabat melihat cemilan-cemilan yang unik, kali ini Ragam Indonesia akan mengajak sahabat untuk melihat aneka es krim yang nikmat dan tak biasa. Sahabat pasti suka kan dengan yang satu ini? Ya, es krim yang sangat nikmat ini terbuat dari bahan-bahan yang tidak biasa digunakan untuk pembuatan es krim. Es krim unik ini terbuat dari bahan-bahan seperti biji karet, tempe, temulawak, dan terong. Penasaran dengan es krim yang nikmat dan unik ini? Yuk, langsung saja kita lihat ulasannya. Es krim yang pertama ada es krim yang terbuat dari biji karet. Ya, biji karet yang biasanya tidak dipergunakan, kali ini akan diolah menjadi es krim yang nikmat dan dingin. Setelah mengumpulkan biji karetnya, pecahkan lalu potong menjadi 2 bagian, kemudian rebus biji karet selama 2 jam. Setelah rebusan mendidih, cuci dan tiriskan. Diamkan beberapa saat lalu rendam lagi menggunakan air bersih selama 2 hari. Hal ini bertujuan agar racun asam sianida yang terdapat dalam biji karet hilang. Oh iya, setiap 2 jam sekali air rendamannya diganti ya sahabat, agar racun yang terkandung benar-benar hilang. Kemudian blender biji karet dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 kg biji karet dengan 1 liter air. Lalu blender hingga halus dan saring untuk memisahkan sari biji karet dengan ampasnya. Lalu rebus semua biji karet dengan suhu 70 hingga 80 derajat Celcius selama kurang lebih 1 menit. Tujuannya untuk membunuh bakteri yang masih terkandung dalam biji karet. Setelah itu dinginkan selama 15 menit. Tahap selanjutnya campur dengan bahan lainnya seperti gula dan garam. Kemudian aduk dengan menggunakan alat ice cream maker atau alat pembuat es krim selama 15 menit. Jangan lupa beri sedikit pewarna makanan agar tampilannya menarik. Setelah diaduk, proses selanjutnya pengemasan. Masukkan es krim ke dalam cup-cup kecil ini dan taburkan choco chip di atasnya. Es krim biji karet siap dinikmati. Untuk rasa, Anda juga bisa menambahkan rasa vanila atau coklat sesuai keinginan kita. Menarik ya sahabat? Selain biji karet, tempe juga bisa loh diolah menjadi es krim. Selain mengandung banyak gizi, kandungan proteinnya pun lebih tinggi dibanding dengan protein hewani. Pastinya es krim ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Penasaran? Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama kita buat tempenya dulu ya sahabat. Rebus kedelai. Proses ini dilakukan 2 kali kurang lebih selama 8 jam. Setelah direbus, diamkan kedelai hingga suhunya mendingin. Kemudian siramkan ragi ke dalam kedelai dan aduk-aduk hingga merata. Setelah tercampur merata, masukkan kedelai ke dalam plastik dan padatkan, kemudian ikat dengan tali pada ujungnya.
Simpan kedelai pada ruangan dengan suhu 30 derajat Celcius dengan cara digantungkan seperti ini. Diamkan selama 2 hari dan tempe pun sudah jadi. Sekarang kita buat es krim tempenya ya sahabat. Tahap pertama nih, potong-potong tempe lalu blender hingga halus, kemudian saring. Yang kita butuhkan hanyalah sari dari tempenya. Kemudian campurkan gula dan tepung, aduk hingga merata. Jangan lupa juga tambahkan telur pada adonannya dan aduk lagi lalu direbus. Rebus sambil diaduk hingga adonan berubah menjadi kental. Lalu tuang adonan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, kemudian simpan ke lemari pendingin selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, mixer adonan hingga mengembang sembari masukkan vanila cair untuk membuat rasa es krim tempe vanila. Untuk rasa bermacam-macam, ada vanila, coklat, dan strawberry. Lalu tuang adonan es krim ke dalam cup-cup kecil ini, lalu masukkan ke dalam freezer selama 1 hari 1 malam agar adonan berubah menjadi es krim. Ini dia, es krim tempe aneka rasa sudah dapat dinikmati. Bila sahabat ingin mencicipinya, es krim tempe ini diproduksi di Kota Malang, Jawa Timur. Harganya dibanderol hanya 5.000 per cupnya. Ingin mencobanya sahabat? Kali ini ada olahan es krim yang tak kalah uniknya nih sahabat. Ada olahan es krim yang menggunakan bahan dasar terong ungu. Produksi ini berada di daerah Gresik, Jawa Timur. Mengingat banyaknya pasokan terong yang ada di kota ini, memberikan ide kepada warga sekitar untuk membuat olahan-olahan yang terbuat dari terong. Salah satunya es krim terong. Sebelum memulai pembuatannya, kita panen terongnya dulu yuk sahabat. Setelah selesai memanen, terong kemudian ditusuk-tusuk menggunakan garpu dan potong kecil-kecil agar mudah matang saat proses perebusan nanti. Kemudian rendam potongan terong tadi selama kurang lebih 2 jam menggunakan air kapur. Ini bertujuan untuk membuat tekstur terong menjadi lebih kenyal dan mudah dihaluskan. Lalu rebus terong hingga matang. Setelah matang, lalu kita blender terong hingga benar-benar halus. Kemudian jangan lupa masukkan juga kuning telur, susu, krim putih, dan gula pasir secukupnya. Mixer semua bahan hingga merata. Oh iya sahabat, agar warnanya menarik, campurkan juga pewarna makanan. Kali ini kita akan menggunakan warna ungu untuk warna es krimnya. Karena warna ungu identik dengan bahan bakunya yaitu terong ungu. Setelah menjadi adonan, waktunya untuk memasukkan ke dalam cup-cup kecil. Lalu taburkan choco chip di atas adonan untuk menambah rasa dan mempercantik tampilan es krimnya. Selain nikmat, es krim ini juga menyehatkan loh sahabat. Menurut penelitian, terong ungu banyak mengandung antioksidan dan serat tinggi yang baik untuk tubuh. Masukkan ke dalam lemari pendingin, kemudian tunggu beberapa jam hingga es krim mengeras dan es krim siap dinikmati. Untuk rasa tak bisa diragukan lagi. Es krim terong mempunyai cita rasa yang khas. Rasa manis dan sedikit getir dari terong mampu menghilangkan rasa dahaga. Menarik ya sahabat? Setelah melihat inovasi es krim yang nikmat dan unik, Ragam Indonesia akan mengajak sahabat untuk melihat beberapa kerajinan yang sangat nyaman untuk kaki. Di antaranya ada sandal kesehatan biji saga, sandal beralaskan karakter yang unik, sepatu dari serat bambu, dan sepatu rajut yang cantik. Penasaran sahabat dengan kerajinan unik ini? Langsung saja kita lihat informasinya. Sahabat, biji saga yang biasanya hanya akar dan daunnya saja yang dijadikan tanaman obat, kini bijinya pun juga dapat dijadikan alat untuk terapi kesehatan. Ya, sendal sehat biji saga. Kita lihat pembuatannya. Pertama-tama kita cuci dulu biji saganya agar lebih bersih dan mengkilap warnanya. Selanjutnya kita siapkan bahan untuk membuat sandalnya. Oh iya, sandal kesehatan biji saga ini dibuat khusus ya sahabat dan dibuat dengan 2 varian, yaitu sandal dengan alas seperti sandal pada umumnya dan sandal dengan alas berbentuk V yang dapat digunakan saat duduk, namun bisa sambil menggunakan sandal dengan cara diayun-ayun ke depan dan belakang. Sekarang kita susun biji saga di atas alas sandal bagian atasnya. Perlu diketahui, 1 butir biji saga ini mampu menahan bobot hingga 40 kg loh sahabat. Jadi bisa dibayangkan, bila biji saga disusun rapi dapat menopang beban yang berat. Nah, ini nih sahabat, hasil jadi dari sandal kesehatan biji saganya. Selain bentuknya yang trendy, sandal ini juga menyehatkan karena susunan biji saga akan menekan titik-titik syaraf yang ada pada kaki saat beraktivitas. Pastinya sangat berguna ya sahabat.
selain sendal kesehatan, ada satu lagi yang tidak kalah unik. Sendal dengan bentuk karakter unik ini dibuat di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya untuk anak-anak, sendal karakter ini juga dibuat untuk orang dewasa dengan ukuran yang bervariasi. Yuk, kita lihat pembuatannya. Pertama, kita buat desain sandalnya terlebih dahulu. Kemudian tahap selanjutnya membuat tali sendal, potong dan jahit bahan spons memanjang lalu jahit pada setiap sisinya. Jangan lupa masukkan selang plastik ke dalam tali sendal bagian tengah. Tahap selanjutnya kita buat alas sandalnya. Olesi lem pada lembaran PVC. Kemudian tempelkan pada lembaran spons, lalu potong menjadi beberapa bagian dan press menggunakan alat ini agar lem semakin merekat. Sekarang kita masuk pada proses penyablonan. Dengan cara seperti ini, cat sablon akan menempel pada lembaran spons tadi. Catnya pun yang digunakan khusus dan tidak mudah luntur. Setelah proses penyablonan selesai, sekarang potong menjadi beberapa bagian. Sesuaikan bagian kiri dan kanan sandal. Lalu potong mengikuti pola dengan menggunakan alat ini. Alat pemotong ini akan memotong sesuai dengan bentuk pola karakter. Sekali tekan dan alas sandal karakter pun sudah jadi. Sebelum memasang talinya, beri lubang pada alas untuk tempat talinya dulu ya sahabat. Kemudian masukkan tali pada lubang-lubang yang sudah dibuat tadi. Olesi bagian bawah dengan lem. Lem ini nantinya untuk menyambungkan sendal karakter dengan alas luar. Tempelkan alas sendal dan rekatkan. Untuk merekatkan dan memperkuat sendal harus dipres lagi ya sahabat. Setelah itu tinggal potong dan rapikan bagian alas sandalnya. Jadi deh sendal karakter yang unik dan lucu. Produksi sendal berkarakter ini sudah dijual ke beberapa daerah di Indonesia dengan harga 30 ribuan. Pastinya sandal ini nyaman dan unik untuk kaki kita. Sahabat, dengan menggunakan serat dari bambu, seorang pengusaha di Bandung, Jawa Barat bisa membuat aneka desain sepatu dengan bentuk dan varian yang keren. Ya, sepatu serat bambu inilah yang membuat sepatu ini banyak dicari dan pastinya ramah lingkungan. Oke, kita lihat proses pembuatannya. Pertama, proses merajut serat bambu menjadi gulungan benang seperti ini. Untuk menghasilkan benang serat bambu yang berkualitas dan tahan lama, tidak hanya menggunakan serat bambu. Bahan-bahannya terdiri dari 80% serat bambu, 20%-nya menggunakan bahan lain seperti nilon dan elastan. Dengan mesin ini, bahan-bahan tadi akan menjadi gulungan benang yang siap pakai. Mesin rajut ini akan merajut benang menjadi kain selongsongan yang bolong bagian atas dan bawahnya. Selanjutnya, potong selongsong kain serat bambu hingga bentuknya menjadi lembaran. Agar rapi dan tidak mengkerut, gulung-gulung kainnya ya sahabat. Lalu siapkan kain katun hitam polos dan beri lem hingga rata pada bagian atasnya. Kain ini berfungsi sebagai bagian dasar kain serat bambu. Tempelkan kain serat bambu dan rekatkan. Tunggu hingga lem mengering kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kita gambar pola sepatunya ya sahabat. Gambar pola dan gunting mengikuti polanya. Pola inilah yang akan menjadi bagian upper atau bagian atas dari sepatu. Sekarang waktunya penggabungan pola untuk bagian atas sepatu. Siapkan semua bagian pola, seperti pola berbahan kulit ini. Kemudian tempelkan dengan pola kain serat bambu dengan menggunakan lem dan ketok menggunakan palu agar pola merekat kuat dan rapi. Kemudian jahit lagi di bagian tepinya. Gabungkan pola bagian upper ini pada bagian belakang atau bagian tumit. Ketok-ketok lagi menggunakan palu agar sambungannya kuat ya sahabat. Jangan lupa jahit bagian-bagian sambungannya agar lebih kuat. Untuk bagian alas kaki prosesnya sama. Susun dan jahit bagian-bagian pola alasnya dan beri label. Untuk pembuatan hak sepatunya masih secara manual sahabat. Dengan menggunakan akar bambu dan dikikis sedemikian rupa setiap sisinya hingga mendapatkan ukuran yang diinginkan. Lalu amplas hingga benar-benar halus. Setelah itu tempelkan pada alas sepatu. Untuk menggabungkan sepatu bagian atas dan alasnya, gunakan cetakan kaki ini. Cetakan ini berfungsi agar sepatu merekat dengan sempurna dan pola dapat mengikuti bentuk pola kaki. Kemudian pres sepatu dengan menggunakan alat khusus. Ini bertujuan agar bagian alas merekat dengan sempurna. Oke, sepatu rajut serat bambunya sudah jadi dan siap dikemas untuk dipasarkan. Selain modis dan gaya, sepatu ini juga ramah lingkungan. Menarik ya sahabat? Selain sepatu serat bambu, ada lagi nih sahabat. Sepatu rajut yang tak kalah keren dan nyaman. Bentuknya pun bervariasi. Sepatu yang terbuat dari rajutan tangan ini diproduksi di kota Bandung. Langsung saja kita lihat pembuatannya. Langkah pertama untuk membuat sepatu rajut ini adalah menentukan desain dan model sepatu yang akan dibuat. Setelah desain dan bentuk sepatu sudah ditentukan, kini mulai membuat sketsa polanya. Selanjutnya kita siapkan benang untuk bahan dasar rajutannya.
Benang yang digunakan adalah benang polipropilin. Benang ini terbuat dari bahan plastik polipropelen dan memiliki tekstur yang kuat dan tidak berbulu seperti benang pada umumnya. Selain itu, benang ini juga mudah dicuci dan warnanya pun tidak mudah pudar. Tahap selanjutnya adalah merajut benang-benang sesuai desain yang sudah dibuat tadi. Gambar desain tadi sebagai acuan untuk merajutnya. Karena sepatu rajut ini masih manual pembuatannya, maka hasilnya pun akan lebih rapi daripada menggunakan mesin rajut. Proses pengerjaannya pun tidak terlalu lama. Satu orang perajut bisa menghasilkan 1 hingga 2 buah sepatu, tergantung kerumitan desain sepatunya. Setelah rajutannya selesai, kemudian masuk dalam tahap pengecekan. Tahap ini akan mengontrol hasil rajutan baik atau tidaknya, serta mengontrol ketepatan warna, ukuran, dan ketegangan rajutan yang diinginkan. Proses selanjutnya menghilangkan sisa-sisa benang hasil rajutan dengan menggunakan solder agar hasilnya lebih rapi. Tidak lupa juga kita buat pola kain bagian dalamnya. Potong pola dan sambungkan pada rajutan tadi, kemudian jahit pada bagian sisi-sisinya. Tahap selanjutnya adalah proses penyambungan rajutan dengan alas sepatunya. Pasangkan rajutan sepatu pada cetakan kayu ini ya sahabat, kemudian paku setiap sisinya pada bagian bawah. Tempelkan alas menggunakan lem, lalu ketok-ketok menggunakan palu agar lem merekat dengan sempurna. Agar sepatu rajut terlihat lebih menarik, beri juga aksesoris seperti bunga rajut pada bagian atas sepatunya. Dan sepatu rajut sudah siap dipasarkan. Sahabat, pemasaran sandal rajut ini sudah mencapai di beberapa negara Asia dan Eropa loh. Menarik ya? Jangan beranjak terlebih dahulu dari televisi Anda, karena Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan sajian yang unik dan menarik lainnya.